Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Natalia dengan NIM 22315019. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma bunker beserta contoh kasusnya. Pengertian algoritma bunker. Algoritma bunker adalah suatu metode untuk mengatasi deadlock yang dikemukakan oleh W. Dijkstra. Disebut algoritma bunker karena memodelkan bunker di sebuah kota kecil yang berhubungan dengan sekumpulan nasabah yang memohon pinjaman atau kredit yang dapat dianalogikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem operasi sebagai bank, yang kedua resource sebagai utang, dan yang ketiga yaitu proses sebagai nasabah. Analogi cara kerja algoritma bunker. Cara kerja algoritma bunker adalah dengan mempertimbangkan permintaan pinjaman yang diajukan oleh nasabah tersebut sesuai dengan uang yang dimiliki oleh bank, sekaligus mempertimbangkan jumlah pinjaman yang akan diajukan lagi oleh nasabah tersebut atau nasabah lain. Setiap nasabah memiliki batas kredit, dan apabila nasabah telah mencapai batas kredit pinjaman, maka diasumsikan bahwa nasabah tersebut telah menyelesaikan bisnisnya dan dapat mengembalikan pinjamannya kepada bank. Jangan sampai dana yang ada pada bank habis dan tidak dapat memiliki pinjaman lagi atau yang disebut deadlock. Istilah dalam algoritma bunker. Yang pertama adalah allocation atau jumlah resource yang dimiliki oleh setiap proses. Yang kedua adalah max atau jumlah resource maksimal yang dimiliki oleh setiap proses. Yang ketiga adalah available atau jumlah resource yang tersedia. Dan yang keempat adalah need atau jumlah resource yang dibutuhkan oleh setiap proses. Lanjut pada studi kasus, di sini kita memiliki max, available, dan need. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, berapa total sumber daya dari A, B, C, dan D? Yang kedua yaitu, bagaimana isi dari allocation matrix? Dan yang ketiga, apakah sistem dalam keadaan aman atau safe state jika ia temukan urutan amannya atau safe sequence? Di sini kita bisa menjawab pertanyaan kedua terlebih dahulu, bagaimana isi dari allocation matrix? Untuk mendapatkan nilai allocation, yaitu max dikurangin dengan need. Pada proses R, max-nya yaitu 4753 dan need-nya adalah 0012. Kita cukup mengurangkan max dan need, yaitu 4 kurang 0 sama dengan 4, 7 kurang 0 sama dengan 7, 5 kurang 1 sama dengan 4, dan 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi kita mendapatkan nilai R, yaitu 4741. Lanjut pada proses A, max-nya yaitu 5489 dan need-nya yaitu 2045. 5 kurang 2 sama dengan 3, 4 kurang 0 sama dengan 4, 8 kurang 4 sama dengan 4, dan 9 kurang 5 sama dengan 4. Jadi kita mendapatkan nilai A yaitu 3444. Lanjut pada proses T, yaitu max-nya adalah 8499 dan need-nya yaitu 6212. Jadi kita mendapatkan nilai 2287. Lanjut pada proses H, kita mendapatkan nilai 4012 dan pada proses I kita mendapatkan nilai 5554. Untuk menentukan proses tersebut safe state atau tidak. Untuk menentukan safe state yaitu need kurang dari sama dengan available. Nah, di sini available-nya yaitu 3076. Kita cukup bandingkan need dan available. Pada need-nya yaitu 0012, sedangkan available-nya yaitu 3076. Jadi pada proses R yaitu safe state atau aman, dalam keadaan aman. Pada proses A, need-nya yaitu 2045, sedangkan available-nya yaitu 3076. Berarti pada proses A yaitu safe state. Lanjut pada proses T yaitu need-nya 6212, sedangkan available-nya 3076. Karena pada need-nya lebih besar dibandingkan available-nya, pada proses T yaitu tidak safe state atau tidak aman. Lanjut pada proses H, need-nya yaitu 3420 dan available-nya 3076. Karena need-nya lebih besar, berarti pada proses H tidak safe state. Lanjut pada proses I,
available init-nya yaitu 0014 dan available-nya 3076. Karena pada available lebih besar dibandingkan need pada proses I yaitu save state. Lanjut, kita akan menentukan urutan save sequence-nya. Dan kita juga akan mencari nilai available. Untuk mendapatkan nilai available yaitu available tambah allocation. Pada proses R, available-nya yaitu 3076. Untuk mendapatkan available pada proses A yaitu kita cukup menjumlahkan available yaitu available dan allocation. 3 tambah 4 sama dengan 7, 0 tambah 7 sama dengan 7, 7 tambah 4 sama dengan 11, dan 6 tambah 1 sama dengan 7. Dan pada proses A juga yaitu save sequence. Pada proses T kita mendapatkan available-nya yaitu 10, 11, 15, 11. Dan pada proses T juga yaitu save sequence. Pada proses H nilai available-nya yaitu 12, 13, 23, dan 18. Dan pada proses H juga yaitu save sequence. Lanjut pada proses I, nilai available-nya yaitu 16, 13, 24, 20. Pada proses I juga yaitu save sequence. Di sini kita mendapatkan total resources-nya yaitu 21, 18, 29, 24. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.